Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita dihebohkan dengan satu tragedi di Jawa Barat, tepatnya di Bandung, atas oknum-oknum tertentu yang melakukan kerugian kepada orang lain. Semoga pihak keamanan, polisi khususnya dapat menangani kasus ini dengan baik. Nah, ada seorang dari pemuka NU juga yang memberikan tanggapan, dan mari kita bahas teman-temannya. Ini dia videonya, kita simak terlebih dahulu dan kita berikan tanggapan. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan air. Saudara-saudaraku sebangsa dan air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan KP Nusantara hari ini, hari Rabu 7 Desember 2012. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelompok radikal kembali berulah di Bandung. Satu orang, saya nyatakan dia pasti kelompok radikal. Kalau bukan tidak mungkin dia berani melakukan aksi bom bunuh diri di tengah-tengah polisi sedang apel di kantor Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Menyebabkan sejumlah polisi di Polsek Astana Anyar terluka. Ini aksi biadab yang terus berlangsung dan terus terulang di tanah air. Hanya ada satu solusi, adalah polisi harus bertindak tegas terhadap kelompok ini. Jangan dari kasus per kasus semacam ini, karena ini terjadi ditangkap atau ini bahkan meninggal dunia, besok akan terjadi lagi karena akar ideologinya tidak ditangani. Aparat hukum kita belum memiliki perangkat yang tegas untuk melarang akar ideologi takfiri mereka, ya, ini ideologi salah dua, ideologi radikal. Jadi harus diberangus dari akar-akarnya. Kalau ingin peristiwa bom bunuh diri semacam ini bisa dihentikan secara total. Kalau tidak, hanya ibarat kita menyembuhkan luka tapi sumber lukanya tidak bisa. Oke sahabat-sahabat, beritanya ya, ini belum lama di pagi tadi sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat. Ini Gubernur Jawa Barat sudah berkomentar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat tetap tenang usai terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Ridwan Kamil menyebut situasi sudah kondusif. Ridwan Kamil belum bersedia bicara lebih banyak terkait kejadian ini. Dia meminta masyarakat menunggu keterangan resmi dari Polda Jabar. Seperti diketahui, bom bunuh diri terjadi di sekitar Polsek Astana Anyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu 7 Desember. Ini dikutip oleh Merdeka.com. Pelaku meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sementara beberapa anggota Polsek Astana Anyar terluka akibat bom bunuh diri tersebut. Sejauh ini belum ada keterangan informasi apakah anggota Polsek Astana Anyar juga ada yang meninggal dunia, belum ada. Yang ada baru keterangan terluka. Mudah-mudahan tidak ada, dan mudah-mudahan yang meninggal dunia yang melakukan bom bunuh diri. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung menceritakan kronologi kejadian. Dia menyebut pada pukul 08.20 waktu Indonesia Barat, Polsek Astana Anyar menggelar apel pagi. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki masuk ke Polsek mengacungkan senjata tajam menerobos barisan apel pagi, kata Kapolsek. Sorry, itu bukan Kapolsek, tapi Kapolres Bandung Kombes Pol Aswin. Mendadak anggota Polsek Astana Anyar menghindar. Tak lama kemudian terjadi ledakan. Sekarang pelaku membawa bom ledakan tersebut meninggal dunia di lobi Polsek, kata Kapolres status. Oke, itu update sementara kejadian bom bunuh diri di Polsek di Bandung. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan sekali lagi kita berharap bahwa polisi akan bertindak tegas, negara akan bertindak tegas melarang ajaran ideologi Salafi Wahabi takfiri tanah air.
siapapun yang menyebarkan ajaran ideologi ini, kalau kemudian sudah ditetapkan payung hukumnya, bisa ditangkap. Dan itu sudah dilakukan di Malaysia, di Brunei, dan negara yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air dan saya cintai saya banggakan, saya ingin sampaikan update insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Mabes Polri telah memberikan pernyataan resmi bahwa selain pelaku bom bunuh diri yang meninggal dunia langsung tewas seketika, satu orang polisi juga menjadi korban meninggal dunia pada aksi bom bunuh diri hari ini, hari Rabu pagi tanggal 7 Desember 2022. Selain itu, sebanyak 7 orang anggota Polsek Astana Anyar juga terluka. 3 diantaranya luka berat, 4 luka ringan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan insiden ini akan segera bisa diakhiri. Sekali lagi bahwa aparat negara ini perlu tegas terhadap penyebaran ideologi radikal yang sudah nyata-nyata sangat membahayakan bagi pelakunya, bagi orang yang terpapar, dan berbahaya bagi mereka yang menjadi sasaran mereka, dan berbahaya bagi orang lain. Kasus bom bunuh diri ini bukan hanya sekali ini saja. Penangkapan terduga teroris bukan hanya sekali ini, sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan Densus 88, BNPT sudah menyimpulkan seluruh pelaku dari aksi-aksi ini adalah orang yang terpapar ideologi Salafi Wahabi Takfiri. Nah, oleh karena itulah, kurang apa lagi, saya kira perlu dibuat hukum, ketentuan yang sangat tegas untuk melarang penyebaran ideologi Salafi Wahabi Takfiri yang telah nyata memproduksi para teroris di tanah air ini, para teroris yang bisa menghilangkan nyawa banyak orang, yang akan sangat membahayakan stabilitas nasional, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Muslim ini mengenai apa yang terjadi, bahkan update terbaru apa yang terjadi di Jawa Barat, khususnya di Bandung, dan ini melukai dan juga menyedihkan untuk bangsa kita. Lagi-lagi bahwa oknum-oknum seperti ini menunjukkan keberadaan mereka dengan cara melakukan aksi yang merugikan orang lain, dan itu dilakukan di tempat-tempat punya pemerintah, misalnya kepolisian. Nah, kali ini tempat kepolisian teman-teman, dan itu sangat memberikan perhatian untuk semua orang bahwa ini musuh bersama teman-teman. Nah, kita baru minggu lalu menghadapi sebuah aksi yang kurang baik di Cianjur ya, dan semua orang itu, banyak orang yang akhirnya meminta kepada aparat supaya orang-orang intoleransi itu dapat ditangani dengan baik, dengan tepat, supaya tidak melakukan aksi-aksi yang lebih brutal lagi. Nah, ini dikatakan bom bunuh diri. Ini tidak tahu apa alasannya ya. Tidak tahu apa alasannya kenapa kok mau membunuh diri dengan cara begitu dan orang lain terluka, teman-teman. Orang lain yang menjadi korban gitu ya. Dan itu di tempat kepolisian. Nah, hal ini menjadi peringatan penting dan genting supaya pemerintah cepat tanggap untuk melakukan pengamanan di seluruh Indonesia supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian, teman-teman. Karena ini meresahkan banyak orang, ini meresahkan semua kita. Ini tidak meresahkan hanya golongan tertentu, tapi semua orang yang ada di bangsa ini resah oleh karena keberadaan oknum-oknum yang masih memiliki paham-paham ideologis yang tidak sesuai dengan bangsa dan negara. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir apa yang disampaikan oleh Muslim ini benar-benar menjadi bahan perhatian untuk kita semua. Dan mungkin bukan hanya dia, tapi semua orang memiliki pemandangan dan pemahaman bahwa oknum-oknum yang memiliki paham intoleran radikalisme dan akhirnya mereka melakukan aksi mereka begitu brutal, itu harus segera ditangani demi keamanan bangsa dan negara ini, demi keamanan dan kesehatan orang lain, demi orang lain, demi kita sendiri, karena kita berada di tengah-tengah bangsa ini. Kalau orang-orang ini tidak cepat ditangani, tidak cepat diberi efek jera, bahkan kalau bisa itu disingkirkan betul supaya tidak merugikan banyak orang, merugikan bangsa dan negara, merugikan kita, maka
harus dilakukan adalah kepolisian, pemerintah wajib cepat turun tangan untuk menangani masalah ini. Semoga dengan adanya berita-berita ini kita boleh dan pemerintah boleh tetap tanggap cepat untuk menangani. Tidak boleh didiamkan, khususnya Jawa Barat. Karena Jawa Barat sering sekali mengalami yang namanya aksi-aksi yang demikian. Bahkan saya bilang tadi, baru-baru ini juga kita berhadapan dengan orang-orang yang terjadi di Cianjur, teman-teman. Ormas apa namanya itu, garis keras intoleransi ya, yang tidak menghargai orang lain, itu ada. Nah, makanya saya bilang kita harus sama-sama memerangi ini. Kamu Muslim, kamu Kristen, kamu Hindu, kamu Konghucu, kamu Buddha, siapapun kamu, ingat, intoleransi itu musuh bersama. Radikalisme itu harus dimusuhi bersama. Karena yang dirugikan tidak mengenal kamu agama apa. Yang dirugikan adalah kita semua, bangsa dan negara kita. Semoga apa yang terjadi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Dan pihak pemerintah kita doakan supaya mereka lebih tanggap cepat untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Sampai di sini video saya, teman-teman. Semoga kita semakin banyak berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Subscribe, like, comment, dan share di media teman-teman. Bye-bye.